Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para hujat, para asatid, serta pengurus DKM Masjid Asy-Syifa, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang melimpahkan, mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, baik nikmat jasadiah maupun nikmat ruhiyah. Semoga Allah golongkan kita sebagai hamba-hambanya yang mensyukuri nikmatnya, istiqamah dalam ibadah hingga akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai, menyayangi umatnya melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Teringat ketika Aisyah radhiyallahu anha di hadapan Nabi meminta doa, ya Rasulullah, ud'ullaha li ya Allah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku. Maka Nabi pun mendoakan Aisyah, Allahumma ghfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat, ma asrat wa ma a'lanat. Ampuni dosanya Aisyah, baik yang lalu maupun yang akan datang, yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Aisyah pun sangat bahagia. Atasurru laki, apakah doaku ini membuat engkau bahagia Aisyah? Kata Aisyah, kaifala asru, bagaimana aku enggak bahagia? Aku doakan seperti itu ya Rasulullah. Ad'u biha li ummati fi kulli salat. Kata Nabi, aku doakan dengan doa itu untuk umatku setiap salat. Di setiap salatnya Nabi doain umatnya supaya umat ini diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Begitulah cinta Nabi kepada kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Siang ini kita akan membahas surah yang paling pendek, surat Al-Kautsar. Tusamma surah An-Nahr, disebut juga surah An-Nahr, surah nikmat yang banyak atau surah berkorban. Ia makiyah, salasu ayat, ada 3 ayat, asar kalimat, ada 10 kalimat, isnani wa arba'una harfan, ada 42 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka, quri'a a'tainaka. Ada yang membaca inna a'tainaka, tapi yang jumhur ulama inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu Al-Kautsar. Kalau mendengar Al-Kautsar, ya sering diterjemahkan nikmat yang banyak. Padahal itu maknanya sangat luas. Al-khair al-mufarrid fil kasrah min syarafin nubuwah, yaitu kemuliaan nubuwah. Al-jami'ah li khairid darain, karena nubuwah ini mencakup kebahagiaan 2 negeri, yaitu negeri dunia ini maupun akhirat nanti. Al-khair tadi, Al-Kautsar tadi dimanakan juga kitab Muhammad. Fa inna kitab Muhammad huwal kitab al-muhaimin. Kitab Al-Quran yang dia menjadi al-muhaimin. Dia menjadi penjaga ala kitab Adam, suhuf Ibrahim, dari kitab-kitab dari zaman Nabi Adam. Kitab Taurat yang diturunkan sama Nabi Musa, kitab Zabur, Nabi Daud,
kitab Injil, Nabi Isa, suhuf-suhuf yang lainnya itu dijaga oleh Al-Quran. Ukurannya adalah Al-Quran. Maka dia menjadi kitab yang paling unggul, yang paling utama. Mukjizat Nabi Muhammad itu melampaui mukjizat nabi-nabi sebelumnya, baik kitabnya maupun mukjizat yang lainnya. Waruya anna nabi, diriwayatkan Nabi ala syatimain, lagi di pinggir air, danau atau sungai. Nabi Muhammad duduk. Wa ma'ahu Ikrimah bin Abi Jahal, bersamanya Ikrimah bin Abi Jahal. Karena di antara yang mengatakan abtar-abtarnya adalah Abu Jahal, selain Wail bin As. Yang mengatakan Nabi itu abtar, Nabi itu sudah terputus, sudah hancur. Nah, Ikrimah, anaknya Abu Jahal, ini Abu Jahal ini memusuhi Nabi, tapi anaknya nanti menjadi pembela Nabi. Qala, dia berkata, la in kunta shadiqan fat'u dzalikal hajar alladhi wa fil janib al-har falyasbah wa la yaqrab. Kalau engkau benar-benar Nabi, coba kamu panggil itu batu yang di seberang sono, di seberang sono. Kamu panggil batu, biar dia berenang, biar dia enggak tenggelam, ke sini kalau engkau Nabi. Kalau Nabi pun asaran Nabi ngasih isyarat, ilaihi, pada batu tadi. Dipanggil, ya ayyuhal hajar, hai batu, ta'al, sini. Fanqala al-hajar alladhi asara ilaihi mim makani. Batu pun langsung bergegas tuh dari tempatnya. Hatta shara baina yaday Rasul, sampai depan Rasulullah. Batunya berenang mendekati Nabi. Sampai di depan Nabi. Lalu di depan Nabi batu ini ngomong, syahidalahu birrisalah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah cukup dengan itu? Yakfika hadza? Sudah cukup belum? Kalau aku ini benar Nabi Rasul. Kata Ikrimah, hatta yarji'a ila makani, sampai batu itu balik lagi. Fa amaran Nabi, lalu Nabi pun perintahkan batu tadi, fa raja'a ila makani. Batu balik dia, batu itu berenang lagi. Wa hadza a'dhamu min imsaki safinah Nuh 'alal ma. Ini lebih agung daripada mukjizatnya kapalnya Nabi Nuh. Kalau kapal berenang atau kapal kambang itu biasa. Ini batu yang berenang. Dipanggil Nabi menghadap. Lalu syahadat. Mengakui akan risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga melampaui batu yang dulu bertasbih bareng Daud alaihissalam. Batu ini selain mengakui risalah Nabi, ngikutin perintah Nabi, maka mukjizat Nabi Muhammad melampaui. Inilah Al-Kausar, nikmat yang banyak. Imam Qurtubi mengutip kurang lebih sekitar 15 pendapat apa itu makna Al-Kausar. Ya secara umum nikmat yang banyak. Kitab yang diturunkan, syafaat, telaga Al-Kausar, termasuk tadi kemujizatan-kemujizatan. Dari Muhammad bin Hatib qala kuntu tiflan, dulu aku masih kecil. Fansabal qadar ala alayya minan nar. Dia tertimpa minyak lalu kebakar, fahtaraqa jildi kullahu, seluruh tubuhku, kulitku kebakar. Fahamilatni ummi ila Rasul, ibuku membawaku kepada Rasulullah SAW. Baqalat hadza ibni Hatib, ini anakku Hatib. Ihtaraka kama tara, dia terbakar sebagaimana engkau lihat ya Rasulullah. Fatafala Rasulullah SAW ala jildi wa masaha biyadihi alal muhtariki minhu. Lalu Rasulullah pun mengusap bekas yang kebakar ini, kulit-kulitnya ini diusap sama Nabi. Apa yang terjadi? Beliau berdoa, adhibil ba'sa rabban nas, ya Allah, wahai Tuhannya manusia, hilangkan penyakit ini. Fasartu sahihan la ba'sa bih, lalu aku pun menjadi sehat. Ini diantara mukjizat Nabi. Bukan hanya Nabi Isa yang mengusap bisa menyembuhkan, Nabi Muhammad pun juga ketika mengusap bisa
menyembuhkan. Dalam Gua Sur, perjalanan Nabi hijrah bersama Abu Bakar, seharusnya ke utara, tapi justru ke selatan, karena menipu daya orang-orang kafir yang mengejarnya. Di Gua Sur itu Abu Bakar digigit ular, kakinya bengkak. Tapi Abu Bakar tahan diri, walaupun beliau tahan tetap. Yang namanya sakit, nggak bisa tertahan, air mata menetes di bibir Rasulullah. Ma hadas, apa yang terjadi ya Abu Bakrin? Demi Allah, aku digigit ular ya Rasul. Dari riwayat gigit kalajengking, wallahu alam, dianggap kalajengking. Ada 2 riwayat. Lalu Nabi pun melihat sudah membiru kaki Abu Bakar. Lalu sama Nabi diucapkan basmalah, diludahin, diusap, langsung sembuh. Karena ludah Nabi. Lalu ludah kita mungkin infeksi mungkin ya. Ludah Nabi ini menyembuhkan. Itu mukjizat juga. Jadi selain diusap, diludahin, ini orang tua kita kadang-kadang kan begitu. Luka diludahin, di bismillah, sembuh. Dan itulah kemujizatan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang kebakar, nah itu bisa sembuh. Dzalika a'dhamu min ja'alin nar bardan wa salaman. Menyembuhkan luka bakar ini lebih agung daripada menjadikan api dingin, sebagaimana yang ada terjadi pada Ibrahim. Ketika Ibrahim dibakar, beliau berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah pun berfirman, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api jadilah dingin, selamatkan Ibrahim. Bukan hanya mendinginkan api, bekas luka bakarnya pun disembuhkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mujizat beliau itu melampaui kemujizatan nabi-nabi yang lainnya. Beliau di antara kemujizat itu adalah akhlaknya yang di atas akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Musuh-musuhnya yang menyakitinya ketika dia sakit, termasuk Abu Jahal ini yang ngatain beliau abtar ini. Dia pura-pura sakit, nggak habis pikir bagaimana menghentikan dakwah Nabi. Pura-pura sakit, dia sudah tahu kalau ada orang sakit, Nabi itu mesti jenguk. Dan benar, beliau pura-pura sakit, bilang sama teman-temannya, bilangin Muhammad, aku sakit. Dan teman-temannya itu diperintahkan untuk membuat lubang depan pintunya. Lubang, lalu ditutupin dengan pasir sama rumput, biar Muhammad kalau menjenguk nanti kejeblos. Dia pura-pura tidur, benar Nabi Muhammad mengucapkan salam, lalu mau jenguk, ketika itu Jibril datang, itu depan kamu ada lubang. Sudah dibukain pintu, kemudian Nabi Muhammad pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Abu Jahal yang pura-pura tidur langsung lari menghampiri Nabi Muhammad. Mau kemana? Dia lari, dia lupa akan lubang yang dia buat sendiri. Akhirnya senjata makan tuan. Nah ketika dia kejeblos, teman-temannya itu mengulurkan tali itu diulurkan, kayak semakin diulurkan tetap aja nggak akan sampai ke tangannya Abu Jahal. Ini kalau bukan Muhammad yang nolong aku, kayaknya nggak bisa. Panggil lagi Muhammad, panggil. Dipanggil Nabi Muhammad, minta tolong. Kalau ada orang pengen mencelakakan kita, kemudian minta tolong, kira-kira gimana? Biarin aja ya, kalau kita lemparin batu sekalian. Nabi Muhammad ulurkan tangannya itu ke lubang itu, dan nggak pakai tali, nyampe. Kemujizatan Nabi Muhammad. Jadi di situ Al-Kausar, nikmat yang luar biasa. Bisa berbuat baik sama orang-orang yang nyakiti. Khuluqin adzim, akhlak yang mulia. Al-Kausar itu juga kemujizatan yang lainnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan keistimewaan bahwa fajarallahul ma minal hajar, fajarallahul ma mina asabihi, keluar kalau Nabi Musa itu memukul batu dengan tongkatnya, fang fajarat min husnata asrata aina, keluar darinya 12 mata air. Ketika kaumnya suku Bani Israel itu kehausan, Nabi Muhammad ketika pasukannya kehausan,
dan ingin wudu, ingin minum, Rasulullah cukup memasukkan tangannya ke bejana, keluar di antara jari jemarinya air yang sangat jernih. Enggak perlu pakai tongkat seperti Nabi Musa. Mujizat Nabi Muhammad melampaui mereka. Itulah Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar ini banyak, termasuk diantaranya kambing yang sudah kering keruntang itu, nggak keluar asinya, maka dielus sama Nabi, itu diperas sama Abu Bakar, itu keluar satu baskom kambing. Termasuk unta yang tadinya lemah, ketika dinaiki Rasulullah kecil, itu menjadi unta yang sangat cekatan. Bukan hanya ontanya, rumahnya Halimah Sa'diyah, biasanya itu rumputnya itu kering. Tapi ketika Rasulullah dibawa ke situ, rumputnya paling hijau. Biasanya rumput tetangga lebih hijau. Dan rumputnya di situ paling hijau, dan tetangga pada nitip angonannya ke Halimah Sa'diyah. Berkah semua yang kedatangan Nabi. Itu bagian dari Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak. Bulan terbelah dua, itu bukan sihir, karena di Cina ada prasasti bulan belah dua, menunjukkan saat itu di Cina pun terbelah itu bulan. Itulah Al-Kautsar. Karena begitu banyak nikmat yang diberikan kepadamu, maka fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah salat dan berkorbanlah. Ini perintah salat ini, da ma'ala salat khalisan liwajhi rabbika. Salat yang ikhlas mengharap keridhaan Tuhanmu. Alladzi afadha 'alaika hadhihi ni'mah al-jalilah, yang telah melimpahkan nikmat kepadamu, nikmat yang melimpah, yang luar biasa. Tunaikan salat via ada ili huquqis syukriha, dengan menunaikan hak-haknya, sebagaimana kamu harus mensyukuri nikmatnya. Fa inna shalah jami'ah li jami' aqsami syukur, karena salat ini mencakup macam-macam daripada syukur. Syukurnya kolbu, syukurnya anggota badar, syukurnya lisan, termasuk mencakup semua dikir. Dikir kolbu, dikir lisan, dikir anggota badan. Badan jelas, berdiri, ruku, sujud, syukurnya anggota badan, dikirnya anggota badan. Lisan jelas, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, sama doa-doa yang lainnya. Kolbu, tawajuhnya hati ketika dia menghadap Allah. Kalau kiblatnya wajah ke tempat sujud, badan ke Ka'bah, kiblatnya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salat itu tercakup semuanya. Wanhar, dan berkorbanlah. Innasya ni'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang membencimu, orang yang marah kepadamu, yang ngatain kamu, karena kisahnya ini As bin Wa'il. Jadi ketika itu Rasulullah SAW kehilangan 6 putra putrinya, tinggal 1 Fatimah. Sedih Nabi, baik yang laki-laki perempuan semua bisa, apalagi kalau sudah laki-lakinya nggak ada yang menjadi penyambung keturunan. Itu di Arab dulu dianggapnya udah abtar. Nah, As ini berpasangan sama Nabi. Ada orang ngomong, tadi kamu ketemu siapa? Itu abtar. Habis itu orang-orang ngatain Nabi abtar. Ikutin kata-kata As bin Wa'il. Lalu turun ayat ini, orang yang abtar itu yang membenci kamu, yang ngatain kamu, dia itu yang abtar, termasuk yang Abu Jahal. Karena walaupun Ikrimah itu anak Abu Jahal, tapi akhirnya kan hidupnya menjadi pembela Nabi. Justru membela baginda Nabi Muhammad SAW. Anaknya Abu Jahal, tapi yang dibelain Nabi Muhammad SAW. Yang abtar itu Abu Jahal. Yang abtar itu As, innasya ni'aka huwal abtar. Dan sampai hari ini ajaran Nabi Muhammad tidak pernah putus. Sampai hari ini apa yang dicontohkan Nabi Muhammad nggak pernah putus. Innasya ni'aka huwal abtar. Karena begitu banyak nikmat yang Allah karuniakan kepadamu, pada Nabi Muhammad,
kepada kita juga, maka sebentar lagi hari raya berkurban. Siapa yang mampu maka berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Apa hukumnya? Menurut Imam Hanafi wajib bagi yang mampu. Mampu itu kalau Imam Hanafi punya tabungan senilai nisab emas 80 gram, ya kurang lebih 80 juta. Tapi kalau Imam Maliki enggak nyampe segitu, cukup dia bisa beli hewan kurban, tabungan buat makan setahun, berarti mampu, sunnah makan. Imam Syafi'i beda lagi, dia punya tabungan, bisa beli hewan kurban, punya tabungan buat 3 hari tasyrik, sudah dianggap mampu. Sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Sunnah ainiyah apa? Setiap pribadi minimal seumur hidup pernah korban sekali. Kifayah dalam sekeluarga setiap tahun ada korban satu minimal. Nah itu sunnah kifayah. Kalau ada 7 orang ada 1 sudah mencukupi mewakili. 5 orang atau 3 orang 1 sudah mewakili tiap tahun. Jadi jangan katakan tahun kemarin keluarga sudah korban. Nah, kalau keluarga itu sunnah kifayah, memang sunnahnya tiap tahun. Imam Hambali beda lagi. Kamu bisa minjem duit, bisa beli hewan kurban, bisa bayar, dianggap mampu. Artinya kalau korbannya tanggal 10, tanggal 5 kita korban 5, 6, 7, 8, nanti kalau nungguin tanggal 10 nggak bisa nih, belum gajian. Pas gajian bayar utangnya, itu dianggap mampu menurut Imam Hambali. Tapi para jumhur ulama mengatakan ya ini boleh korban minjem tapi nggak baik. Kita ikut Imam Syafi'i yang beliau mensunnahkan kifayah maupun sunnah ainiyah. Kalau bisa mah tiap pribadi pernah berkorban. Kalau bisa mah tiap tahun satu keluarga ada 1 yang berkorban. Semoga Allah berikan balasan yang terbaik daripada apa yang kita korbankan dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Sampai di sini semoga Allah rahmati kita. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.